Itu tadi kita lihat lagi kegiatan Saung Ilmu, di mana tadi kalau misalnya aku lihat di caption Instagramnya, bahagia itu kita yang buat. Dan kerasa banget gitu di video yang kalian buat, anak-anaknya seneng, kalian para pengajar juga senang. Aku yang nonton juga tadi seneng banget loh ngelihat kalian seru-seruan dari mulai belajarnya seru, terus main-mainnya juga seru. Itu sampai ada anak yang push up, itu kenapa sih dia dihukum atau gimana? Aduh, itu di yang mana ya videonya ya? Eh, Em, videonya itu di tanggal sebentar, aku kasih lihat ya. Pokoknya di salah satu video tadi kalian itu ada satu anak yang push up kayak mungkin dia lagi bercanda kali atau lagi nunjukin ke kalian. Nah, Kayaknya sih bercanda aja. bercanda tapi seru gitu karena dia tadi sambil Mm-mm. ketawa-ketawa. Aku juga ngeliatnya sambil ketawa-ketawa sambil ada tadi permainan kalau yang permainan-permainannya emang permainan-permainan anak-anak yang kayaknya Zaman jarang dulu. ditemuin di perkotaan. Iya bener, bener. Iya. Aduh, itu bener-bener itu kalian tuh sama aja kayak buat aku nostalgia loh dengan aku menonton. Nah, ini sekarang kita ngobrolin tentang pandemi gitu. Aku yakin ini enggak yang kalian harapkan banget ya tiba-tiba ada pandemi di mana banyak kegiatan yang harus terhenti total sama sekali gitu. Kalau kegiatan kalian sendiri gitu selama pandemi ini gimana? Tetap berlangsung atau seperti apa? Berhubung mereka itu yang kita bilang tadi dari segi ekonomi agak kurang, jadi kan susah Kak kalau misalnya kita mau apa ya keep kontak sama mereka lewat Zoom atau lewat Google Meet seperti itu kan susah ya. Jadi ya kita hanya kontak lewat grup WhatsApp aja gitu. Tapi kita ya hanya untuk apa ya jalin silaturahmi, jalin komunikasi bersama dengan relawannya juga, dengan anak-anaknya juga, dan pun juga dengan Ibu RT, dengan Pak RT. Tapi kalau untuk eh, berlangsungnya pembelajaran itu kita tidak bisa kayak gitu. Oh, berarti kalau diingat-ingat total terakhir kalian ketemu untuk melakukan proses belajar mengajar itu kapan? Itu benar-benar kita pertama kali PSBB itu tanggal 14 Maret ya Kak. Ah, betul. Kalau saya nggak salah ingat ya 2 hari sebelumnya itu kita masih 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 pembelajaran, belajar. iya masih belajar mengajar. Ah, Ya itu terakhir, jadi memang udah lama banget sebenarnya. oh, Maret, udah hampir mau 6 bulan, 7 bulan nih, mau 7 bulan Iya. berjalan. Itu Mm-mm. gimana mereka? Seberapa rindu mereka sama kalian? Abis mereka kan so sweet banget tuh sama kalian. Yang pastinya sih alhamdulillahnya mereka tuh kalau misalnya grup itu juga kan yang pegang sebenarnya HP orang tua ya Kak. Jadi ya kalau misalnya mereka lagi bisa megang HP orang tuanya, pasti mereka ngechat kita, kakak gimana kabarnya, kayak gitu atau ngirim-ngirim stiker-stiker atau nanya kakak kenapa nggak pernah muncul, kakak ayo kita belajar lagi kapan, yang kayak gitu-gitu sih Kak. Ya ampun, itu saking rindunya mereka ya. Tapi so far gitu, walaupun kalian tidak mengajar kurang lebih selama 7 bulan belakangan ini, tapi untungnya mereka masih tetap semangat gitu, masih tetap nanya Mm-mm. kalian untuk kapan nih belajar lagi, kapan nih belajar lagi. Kita doain aja ya, semoga pandemi ini cepat selesai gitu. Berarti nanti Amin. kalau misalnya pandemi ini sudah benar-benar dinyatakan oke, sudah selesai, yang pertama kali akan kalian lakukan apa? Udah direncanain belum dari sekarang? Yang pertama sih emang kita masih keep kontak sama teman-teman relawan itu yang utama banget karena mau gimana pun Saung Ilmu ini nggak bisa berjalan gitu kalau misalnya relawannya nggak ada gitu. Jadi niatnya sih ya pertama kita kumpul dulu gitu sama relawan-relawan silaturahmi, baru habis itu ya kita balik lagi ke teman-teman anak-anak Saung Ilmunya, salam sapa sama mereka dan yang pasti nggak langsung belajar lah ya Kak. Pasti kita main-main dulu sama mereka, nanya gimana kabar mereka, orang tua mereka, gimana kondisi keuangan mereka, dan segala macamnya. Ya, lepas rindu dulu lah ya. Iya. Udah lama soalnya nggak ketemu langsung gitu tatap muka sama mereka. Tapi kalau Saung Ilmu ini sendiri base-nya tuh di mana sih? Ada kantornya kah? Atau misalnya kalian emang tempat ketemunya tuh di mana biasanya? Ya, di Kampung Matahari itu sendiri. Jadi Oh, emang langsung di tempat. Jadi kita belajar mengajar itu di masjid. Aku lupa kebetulan ya namanya masjid
bukan masjid, maaf, musola. Jadi Iya. ya musola, ada terasnya ya kita belajarnya di sana, ketemunya di sana. Oh, Kalaupun relawan ada kegiatan misalnya rapat atau ketemu khusus relawannya aja, biasanya kita pakai tempat di kampus FKIP UHAMKA Jakarta Timur itu sendiri. oke. Nah, kalian ini berarti basic kuliahnya juga beda-beda kan? Atau Oh, beda-beda, Kak. beda-beda? Beda-beda. Bahkan sebenarnya ini kan bagian dari laboratorium perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga Heeh. untuk kader-kader Muhammadiyah. Tapi kita juga tidak menutup mata kalau misalnya ada dari kampus lain, mahasiswa lain yang memang ingin bergabung, yang memang jiwanya senang dengan anak-anak, ya boleh, silahkan banget gitu. Jadi ya dari luar-luar juga ada sih 1-2 Relawan gitu. yang Ya, 1-2 relawan. Nah, kamu sendiri waktu pertama kali ini ada nggak sih kamu ngajak teman-teman, ayo yuk ikutan ngajar yuk, seru loh, atau gimana? Oh jelas Kak, itu pasti disebarluaskan banget gitu ke semua teman-teman yang saya kenal gitu. Ayo dan respon mereka juga pasti pengen sih. Dari mana-mana tuh semuanya pengen ngajar dan nanya gimana persyaratannya untuk bisa ngajar di Saung Ilmu. Cuman karena ya banyak juga yang rumahnya jauh lah, atau mungkin merasa nggak pede nggak bisa ngajar anak kecil atau seperti apa, atau mungkin dia sebenarnya pengen ngajar tapi dia sendiri nggak dia merasa nggak mumpuni, jadi ya mau nggak mau ya nggak bisa gitu. Tapi mereka mendukung juga sih, dan mereka berdoa semoga ada waktu bisa main dan bisa ngajar juga di sana. Oke. Nah ini aku kan pernah beberapa kali aku ngobrol sama beberapa komunitas gitu ya tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan gitu. Biasanya kalau komunitas-komunitas selain itu membatasi 1 kali kegiatan itu mereka membatasi relawan biar semuanya turut andil gitu. Jadi semuanya rata dibanding mereka harus relawannya kebanyakan, peserta sedikit, akhirnya banyak yang nggak ngapa-ngapain di sana atau banyak yang bengong-bengong aja gitu. Kalau kalian sendiri, sistemnya gimana tuh? Oh iya benar, jadi emang ketika tanggung jawab itu ada di saya gitu, ketika saya akhirnya dilantik dan mau nggak mau menjadi ketua di bidang SPM ini dan akhirnya memegang Saung Ilmu, komitmen saya yang pertama adalah relawan itu nggak boleh cuma main-main gitu, cuman yang pengen iseng-iseng datang ketemu anak kecil terus posting sosial media, hey gue ngajar anak kecil loh, yang kayak gitu itu saya nggak mau banget. Jadi akhirnya ya apa sih namanya tuh, screeningnya pun lumayan ketat gitu, ditanyain seberapa pengennya sih kalian ngajar anak-anak, terus apa yang mau kalian lakuin gitu ketika kalian udah ketemu sama anak-anaknya. Terus kalau misalnya nih kalian ada dikasih 2 pilihan gitu, misalnya acara keluarga atau harus nemenin anak-anak belajar, kira-kira pendapat kalian kayak gimana. Jadi memang agak ketat sih sebenarnya, makanya alhamdulillahnya kalau kita lihat dari tahun sebelumnya itu relawannya sangat banyak Kak, bisa lebih dari 60 dari tahun sebelumnya gitu. Cuman memang ya itu yang bisa datang ke anak-anak paling hanya beberapa gitu, nggak ada setengahnya gitu. Dan alhamdulillahnya di tahun ini walaupun nggak banyak gitu, tapi mereka semua keep contact dan alhamdulillahnya selalu ada gitu buat anak-anak, bahkan sampai dirindukan gitu. Nah, jadi jauh lebih solid ya. Jauh lebih, ya itu. Cuman ya itu disayangkan banget ketika pandemi kita belum bisa disahkan lah ya. Jadinya Gak apa-apa, itu emang kalian harus dituntut untuk lebih bersabar mungkin. Sekarang belajar bersabar dulu sambil nanti gak apa-apa. Mungkin semakin kangen anak-anak, jadi nanti begitu kalian ketemu sama mereka semakin antusiasnya tinggi tuh anak-anak. Jadi wah semangat belajarnya nanti luar biasa. Aku kapan-kapan diajak boleh ya? Boleh Kak, boleh banget. Kita harus sama-sama berdoa supaya pandeminya cepat selesai sih kayaknya. Iya benar-benar, soalnya aku juga suka banget ketemu sama anak-anak, terus aku beberapa kali ikut kegiatan belajar mengajar ke desa-desa gitu, dan aku tuh kayaknya udah lama banget aku nggak melakukan hal itu, terus aku baru tahu ada komunitas Saung Ilmu. Aku masih boleh kan ikutan? Boleh Kak, boleh kok, boleh. Dan sebenarnya aku juga bilang ke teman-teman yang pengen jadi relawan tapi nggak bisa, boleh kok sekali-sekali main, paling nggak walaupun kalian nggak jadi bahasa istilahnya relawan tetap gitu, tapi kalian tetap boleh kok bertemu mereka,
ngobrol gitu. Siapa tahu kan ya mulai kejalin komunikasi terus jadi apa ya, jadi antusias, jadi malah pengen gitu untuk stay jadi relawan di sana Betul, kayak betul, gitu. betul. Betul, betul, betul. Dan mungkin nih pemirsa TVmu yang juga sedang menyaksikan kita gitu, teman-teman mahasiswa lain gitu yang juga emang pengen ikutan terus atau enggak mungkin juga dia punya satu tempat yang ngerasanya nih kayaknya cocok deh kalau misalnya buat kalian bina juga gitu kan. Itu kan juga bisa jadi satu potensi lain yang bisa kita gali lagi, yang bisa kita maksimalkan lagi untuk kita bisa bantu mereka juga gitu. Wah, ini seru banget. Nanti di segmen terakhir, nggak kerasa nih, kita udah mau ke segmen terakhir aja. Aku mau nanya-nanya ke kamu sih gitu, seputar harapan kamu, apalagi kamu sekarang di apa ya, mengemban tugas sebagai ketua, di mana banyak sekali tanggung jawab di punggung. Itu harapan kamu apa sih ke depannya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.